Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kewajiban memenuhi undangan yang merupakan satu di antara hak dan kewajiban seorang muslim. Yang kata Nabi SAW, ya, wa idza da'aka fa'ajib. Dan jika saudara kalian memanggil kalian, mengundang, mengajak kalian, fa'ajibhu, maka hendaklah kalian memenuhi undangan panggilan saudara kalian. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya, ya, faedah dan hukum yang pertama terkait hal ini, yaitu terkait hukum menghadiri undangan seorang muslim. Maka para ulama kita berbeda pendapat di dalamnya. Ya, ada beberapa pendapat para ulama kita tentang hukum menghadiri undangan. Menghadiri undangan seorang muslim yang memanggil kita untuk datang di hajatannya atau di walimah yang ia laksanakan. Pendapat yang pertama, yaitu hukumnya dia wajib secara mutlak. Ya, wajib secara mutlak. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, dan juga pendapat mazhab Zahiriyah. Ya, mazhab Zahiri, ya, yang mengatakan bahwa menghadiri undangan saudara kita, ya, dalam walimah itu adalah hukumnya wajib, ya, wajib secara mutlak. Artinya meninggalkannya menjadikan seseorang itu jatuh pada perbuatan durhaka atau perbuatan dosa. Ya. Ini berdasarkan perintah yang termaktub, ya, dalam hadis, ya, untuk menghadiri, ya, undangan saudara kita ketika dia mengundang kita. Ini dipahami secara teks, ya, wa idza da'aka fa'jibhu. Jika saudara kalian memanggil, mengundang kalian, maka hendaklah kalian mengijabah, ya, mengabulkan, menghadiri panggilan saudara kalian. Ya. Dan dari inilah yang kemudian ditetapkan atau yang kita sebutkan tadi, sebagian ulama Syafi'iyah, kemudian mazhab Zahiri, mereka kemudian, ya, mengatakan atau menetapkan hukum wajibnya secara mutlak, dan, ya, tidak ada yang memalingkan hukumnya, ya, kecuali ada nas yang, ya, memalingkan kewajiban daripada hukum tersebut. Ya. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama, di antara nas atau dalil-dalilnya, yaitu hadis yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Kemudian hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud yang kedua, di antara dalilnya hadis dari Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibu ad-da'i wa taruddul hadiyah wala tadribu al-muslimin wala tadribu al-muslimin. Ya, kata Rasulullah SAW, hadirilah oleh kalian undangan orang yang mengundang kalian. Ya, kemudian kata Nabi SAW, wala taruddul hadiyah, dan janganlah kalian menolak pemberian saudara kalian berupa hadiah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala tadribul muslimin, dan janganlah kalian, ya, memukul kaum muslimin atau menyakiti kaum muslimin. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ada tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu tentang perintah untuk menghadiri undangan saudara kita. Ya, adapun dua selebihnya, ini tentu bukan pembahasan yang akan kita masukkan dalam poin pembahasan kita ini. Ya, meskipun kita sebutkan hadisnya secara lengkap, kemudian kata Nabi SAW, janganlah kalian menolak hadiah. Ini hadiah, ya. Ya, ini hadiah yang kita ketahui bahwasanya di antara hal yang kemudian Nabi ajarkan pada kita untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang adalah saling memberikan hadiah. Tahadu, tahabu, kata Nabi SAW. Saling memberikanlah kalian hadiah dengan saudara kalian. Niscaya perbuatan itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Iya.
Meskipun dengan apa yang mungkin sebagian orang memandangnya sesuatu yang sepele. Misalnya minyak wangi yang kecil ya. Atau hal yang orang lain anggap hal yang biasa, ya, tidak bernilai, tetapi kemudian kita berikan secara ikhlas, dan itu mungkin yang kita punya untuk kita berikan pada saudara kita, maka saling memberikan hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta. Tahadu tahabu, saling memberilah kalian hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kemudian kata Nabi SAW, wala tadribul muslimin, dan janganlah kalian saling menyakiti di antara kaum muslimin. Di sini kata tadribu, daraba, itu bermakna memukul. Yang jangankan memukul, menyakiti saudara kita saja dengan lisan kita, itu terlarang. Iya. Bukanlah seorang muslim, bukanlah seorang mukmin orang yang saudaranya itu tidak selamat dari gangguan baik lisannya maupun tangannya. Lisan saja, ya, saudara kita tidak selamat dari lisan kita, maka kita bukan mukmin sejati. Apalagi dengan tangan kita pukul, kita ambil barangnya, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang semakna dengan lafaz wala tadribul muslim. Nah, ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Arsan kana aw nahwan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, diundang oleh saudaranya, falyujib, maka hendaklah ia mengijabah, menghadiri undangan saudaranya. Arsan kana au nahwahu, baik itu undangan pernikahan atau undangan selainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sanad hadis ini menurut Abu Daud adalah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika di antara saudara kalian mengundang kalian untuk hadir di hajatannya, maka hendaklah kalian menghadirinya. Kemudian Nabi memberikan perincian yang menjelaskan bahwa apapun itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsan kana au nahwahu, meskipun apakah itu undangan walimatul urs atau selainnya. Jadi ini tiga dalil di antara dalil-dalil yang menyokong atau dijadikan landasan bagi pendapat pertama yang mengatakan menghadiri undangan saudara itu wajib secara mutlak. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, hukumnya sunnah secara mutlak. Jadi tidak ada sampai pada derajat kewajiban, entah itu walimatul urs ataupun selainnya. Dia hukumnya sunnah secara mutlak seluruhnya. Seluruh bentuk undangan, ajakan, panggilan saudara kita, pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah juga. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat dia wajib secara mutlak. Sebagiannya lagi berpendapat bahwa dia adalah sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak. Ini juga pendapat ulama Hanabilah. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Malikiyah pun demikian. Termasuk Ibnu Abdul Bar. Bahkan Al-Imam Al-Lakhmi mengatakan bahwa ini merupakan pendapat madhab Malikiyah. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok atau pendapat kedua ini yang mengatakan sunnah secara mutlak, seluruh undangan itu adalah sunnah, adalah mereka mengutip di sini beberapa hadis. Misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai aku diundang untuk jamuan berupa kaki kambing. Ini kata Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan, kalau saja saya diundang, kata Nabi, dan yang disajikan itu dalam perjamuan itu berupa kaki kambing yang dagingnya tidak seberapa, sedikit saja,
Ya. Kata Nabi SAW, pasti akan aku hadiri, dan jika dihadiahkan kepada aku kaki kambing itu, maka pasti akan aku terima. Ya. Kalau dikasih juga untuk bawa pulang, saya akan bawa pulang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, ya, menunggangi keledai, serta menghadiri undangan hamba sahaya. Ya. Ya, meskipun kemudian hadis ini dinyatakan oleh beberapa ulama sebagai hadis yang lemah, ya, sebagai hadis yang dhaif. Ya, termasuk ulama yang belakangan yaitu Syekh Al-Albani pun kemudian mengatakan, ya, hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Semua riwayat yang kita bacakan tadi, dua riwayat ini, menurut pendapat ulama yang berpendapat dengan sunnah secara mutlak, ya, ini yang menjadikan landasannya di antara beberapa dalil mereka. Ya, sehingga mereka mengatakan sunnah secara mutlak. Kalau tadi wajib secara mutlak. Semua